Kalian pasti sering melihat penjual gorengan atau pedagang kaki lima di India dan Indonesia menggunakan minyak goreng yang warnanya sudah hitam pekat seperti oli mesin. Banyak yang mengira itu hanya karena mereka terlalu malas mengganti minyak. Tapi kenyataannya, ada industri gelap di baliknya yang jauh lebih mengerikan. Kita bicara tentang rantai pasok limbah minyak jelantah yang dikumpulkan, diproses ulang dengan zat kimia berbahaya, lalu dijual kembali ke pasar sebagai minyak murah. Ini adalah skandal ekonomi yang mengorbankan kesehatan demi margin keuntungan. Minyak goreng adalah salah satu komponen biaya paling besar bagi setiap pedagang makanan jalanan di negara berkembang dengan populasi yang sangat padat. Ketika harga minyak dunia melonjak naik, para pedagang kecil ini terpaksa mencari alternatif yang jauh lebih murah agar bisnis mereka tetap bisa berjalan. Disinilah muncul para pemain pasar gelap yang mengumpulkan minyak jelantah dari restoran besar atau limbah industri untuk diolah kembali. Bisnis pengolahan limbah minyak ini sebenarnya adalah industri ilegal yang memiliki omset sangat besar setiap bulannya. Proses pembersihan minyak jelantah ini biasanya menggunakan bahan kimia berbahaya seperti pemutih atau zat penjernih industri yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Minyak yang tadinya sudah kotor dan penuh dengan radikal bebas, dipaksa terlihat kuning jernih kembali agar bisa dijual dengan harga miring. Pedagang kecil yang terhimpit secara ekonomi seringkali tidak punya pilihan selain membeli minyak daur ulang ini demi menjaga harga jual makanan mereka. Inilah realita pahit di mana standar kesehatan dikalahkan oleh kebutuhan untuk menekan biaya produksi. Secara hitung-hitungan bisnis, margin keuntungan dari menjual minyak goreng daur ulang ini bisa mencapai lebih dari 100% dibandingkan menjual minyak baru. Para pelaku bisnis gelap ini tidak perlu membayar pajak, tidak perlu sertifikasi kesehatan, dan tentu saja tidak peduli dengan dampak jangka panjangnya. Mereka memanfaatkan celah pengawasan pemerintah yang sangat lemah terhadap peredaran bahan pangan di pasar tradisional yang sangat luas dan tidak teratur. Ini adalah bentuk eksploitasi terhadap masyarakat kelas bawah yang hanya mampu membeli makanan dengan harga yang murah. Masalahnya adalah minyak goreng yang sudah dipakai berulang kali mengandung zat akrolein dan peroksida yang merupakan pemicu utama penyakit kanker dan penyakit jantung kronis. Namun, karena dampaknya tidak langsung terlihat seketika, masyarakat cenderung mengabaikan bahaya ini demi bisa menikmati gorengan yang renyah dan gurih setiap harinya. Kurangnya literasi kesehatan di tingkat akar rumput membuat bisnis minyak hitam ini terus tumbuh subur tanpa ada perlawanan dari konsumen. Inilah kegagalan sistemik, di mana informasi mengenai bahaya pangan tidak tersampaikan dengan baik kepada publik. Jika kita bandingkan dengan negara maju, limbah minyak goreng di sana dikumpulkan secara ketat oleh pemerintah untuk diubah menjadi energi terbarukan seperti biodiesel. Ada sistem insentif yang jelas bagi restoran yang menyetorkan minyak bekas mereka ke fasilitas pengolahan resmi yang sudah terdaftar secara hukum. Di negara berkembang, sistem ini belum berjalan dengan maksimal, sehingga minyak bekas justru kembali lagi ke piring masyarakat melalui pasar gelap. Transformasi dari limbah menjadi energi adalah kunci untuk memutus rantai konsumsi minyak goreng yang sangat berisiko ini. Fenomena makanan jorok dengan minyak hitam ini sebenarnya berfungsi sebagai filter sosial yang menunjukkan seberapa besar kesenjangan ekonomi di sebuah negara merdeka. Masyarakat yang mampu secara finansial akan memilih makan di tempat yang menjamin higienitas, sementara masyarakat miskin dipaksa menerima risiko kesehatan demi perut kenyang. Ketimpangan akses terhadap makanan sehat adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di masa depan yang akan datang. Kita tidak bisa bicara soal kemajuan bangsa jika urusan keamanan pangan dasar saja masih sangat berantakan. Ada aspek psikologis di mana konsumen merasa bahwa makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah lama justru memberikan rasa yang lebih medok dan gurih. Persepsi yang salah ini dimanfaatkan oleh pedagang untuk terus menggunakan minyak hitam tersebut tanpa merasa bersalah kepada para pelanggan setianya setiap hari. Padahal, rasa gurih tersebut sebenarnya berasal dari sisa-sisa protein yang sudah terkarbonisasi dan sangat berbahaya bagi kesehatan organ dalam manusia.
Normalisasi terhadap hal yang salah adalah musuh terbesar dalam upaya kita meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Bisnis makanan jalanan di negara berkembang seringkali menjadi satu-satunya jaring pengaman sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor formal atau industri besar. Karena akses modal yang terbatas, mereka melakukan segala cara untuk bertahan hidup, termasuk menggunakan bahan baku yang kualitasnya sangat dipertanyakan secara medis. Pemerintah seharusnya tidak hanya melarang, tapi memberikan solusi nyata berupa akses subsidi minyak goreng khusus bagi para pelaku UMKM kuliner kecil. Tanpa ada bantuan modal atau subsidi, pedagang kecil akan selalu terjebak dalam praktik bisnis yang tidak sehat dan berbahaya. Secara global, citra kuliner suatu negara bisa hancur total hanya karena satu video viral yang menunjukkan proses penggorengan menggunakan minyak yang sangat hitam pekat. Hal ini merugikan industri pariwisata dan ekspor produk makanan, karena adanya persepsi bahwa standar sanitasi di negara tersebut sangatlah buruk dan rendah. Kita perlu belajar dari negara lain yang sukses melakukan rebranding kuliner jalanan mereka menjadi lebih bersih, tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Kebersihan harus dipandang sebagai investasi merek, yang akan mendatangkan keuntungan jauh lebih besar dalam jangka panjang bagi para pedagang. Teknologi sebenarnya bisa menjadi solusi untuk melacak aliran minyak goreng dari produsen hingga ke tangan konsumen akhir menggunakan sistem barcode atau blockchain. Dengan adanya transparansi data, pemerintah bisa memantau jika ada volume minyak goreng yang hilang dari jalur resmi dan masuk ke pasar gelap. Masyarakat juga bisa dilibatkan untuk melaporkan praktik penggilingan atau pembersihan minyak jelantah ilegal yang terjadi di lingkungan sekitar mereka masing-masing. Pengawasan berbasis komunitas adalah cara yang paling efektif untuk menekan peredaran bahan pangan berbahaya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di pemukiman. Selain itu, inovasi alat penyaring minyak murah yang bisa digunakan oleh pedagang kecil harus terus didorong oleh para peneliti dan pengusaha teknologi lokal kita. Jika pedagang memiliki alat yang bisa memperpanjang umur pakai minyak secara aman, mereka tidak akan tergiur untuk membeli minyak murah di pasar gelap. Edukasi mengenai cara pemakaian minyak yang benar harus masuk ke dalam kurikulum pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku bisnis mikro di seluruh daerah. Kita harus memberikan alat dan pengetahuan, bukan hanya sekedar memberikan teguran atau penggusuran yang tidak memberikan solusi jangka panjang. Dunia digital juga berperan besar dalam membentuk opini publik agar lebih peduli terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh mereka melalui makanan jalanan. Konten kreator edukasi harus lebih vokal dalam membongkar praktik-praktik curang dalam industri pangan, agar masyarakat menjadi lebih waspada dan tidak sembarangan memilih tempat makan. Tekanan dari sisi konsumen adalah alat yang paling kuat untuk memaksa pasar memperbaiki kualitas produk yang dijual oleh para pedagang tersebut. Mari kita gunakan kekuatan internet untuk menyebarkan literasi kesehatan yang bermanfaat bagi keselamatan kita semua sebagai warga negara. Pada akhirnya, masa depan ekonomi kuliner kita sangat bergantung pada seberapa berani kita menghadapi kenyataan pahit mengenai standar keamanan pangan yang ada sekarang. Kita harus mulai bergerak dari ekonomi yang mengutamakan kuantitas menuju ekonomi yang mengedepankan kualitas dan kesehatan jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini memang panjang dan sulit, tapi harus dimulai dari kesadaran individu untuk berhenti mendukung praktek bisnis yang tidak jujur dan merusak. Mari kita bangun ekosistem bisnis kuliner yang bersih, jujur, dan tetap menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kesimpulannya, fenomena minyak hitam di India maupun Indonesia bukan sekedar masalah kemalasan pedagang, melainkan adanya industri gelap yang terorganisir dengan sangat rapi sekali. Ini adalah masalah ekonomi serius yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah, penegakan hukum yang tegas, serta perubahan perilaku dari kita semua sebagai konsumen. Kita tidak boleh membiarkan kesehatan masyarakat dipertaruhkan demi keuntungan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah. Masa depan bangsa yang kuat hanya bisa dibangun di atas fondasi kesehatan rakyat yang terjaga dengan sangat baik dan terencana. Jadi, mulai sekarang jadilah konsumen yang cerdas dengan memperhatikan kualitas minyak dan kebersihan tempat di mana kalian membeli makanan favorit setiap harinya di jalanan.
Jangan takut untuk bertanya atau memilih tempat lain yang lebih bersih, meskipun harganya sedikit lebih mahal daripada tempat yang biasanya kalian datangi. Investasi terbaik adalah kesehatan kalian sendiri, karena biaya pengobatan di masa depan akan jauh lebih mahal daripada harga seporsi makanan yang sehat sekarang. Menurut kalian, apakah pemerintah sudah cukup tegas dalam mengawasi peredaran minyak jelantah di pasar kita? Gua berbagai tragedi dunia, and as always, stay smart.